PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi bahasa apa ya, gambaran yang lebih mudahnya itu kan MyIndo Airlines sebagai kreditur atau orang yang memberikan pinjaman pada Garuda Indonesia itu melihat bahwasanya setelah jatuh tempo ternyata masih nggak bisa memenuhi membayar hutangnya gitu kan, sehingga dia mengajukan ke pengadilan niaga untuk diadakan PKPU. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah, selamat sore Legalpreneurs. Kali ini bersama saya Chandra. Saya Jawal. Kembali lagi di Legal to Cash bersama Legal to Us. Kali ini di sore hari ini kita akan membahas mengenai perusahaan plat merah. Lagi-lagi perusahaan plat merah. Kemarin sempat kita membahas saingannya perusahaan plat merah. Sekarang waktunya Ini kita plat merah beneran. oke, kita ngobrol soal Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia, perusahaan plat merah yang yang bekerja di bidang penerbangan. Aviasi. Nah, pada kesempatan kali ini kan baru-baru ini Garuda Indonesia ini sempat hangat diperbincangkan antara dia berhasil mengajukan PKPU, terus digugat lagi oleh beberapa perusahaan lagi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sebagai sebagai awalan. Nah, ini gimana Pak? Yang bombastis itu kan dispekulasikan akan pilot ya. Ya. Pilot itu yang mudahnya kan bangkrut gitu ya. Iya. Wah, sekelas Garuda Indonesia ya, penerbangan yang Perusahaan penerbangan bersejarah dan pertama ini dimiliki. punya brand yang sangat kuat kan, eksklusif, bagus pelayanannya dan macam-macam gitu. Pernah ada di jersey latihannya Liverpool. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia gitu. Jurgen Klopp ada. Iya, kok bisa dia digosipkan, diobrolkan sampai terancam pilot, ini kan memang sesuatu yang menggelisahkan kita bersama, apalagi kan plat merah gitu ya. Spekulasi pilot saya rasa masih cukup jauh kan sebenarnya. Masih cukup jauh. Masih cukup jauh gitu. Kenapa dibilang cukup jauh? Karena ada apa sih ya? Sebenarnya kan ada proses yang jelas gitu ya, sampai dulu bagaimana iya, sampai dari perusahaannya itu mau pilot itu masih ada proses lagi. Ada proses lagi dan cukup jauh gitu. Tapi kan apa ya? Baru-baru ini kan Garuda Indonesia kan itu sempat ada dengan MyIndo MyIndo Airlines. Nah, itu kan dia gugatan penyelesaian sengketa PKPU. Permohonan tepatnya, ya, permohonan pada pengadilan niaga untuk itu kan pengajuan PKPU-nya kan. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Gitu. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi bahasa apa ya, gambaran yang lebih mudahnya itu kan MyIndo Airlines sebagai kreditur atau orang yang memberikan pinjaman pada Garuda Indonesia itu melihat bahwasanya setelah jatuh tempo ternyata masih nggak bisa memenuhi membayar hutangnya gitu kan, sehingga dia mengajukan ke pengadilan niaga untuk diadakan PKPU. Nah, sebenarnya PKPU ini kan secara hukum kan ada syarat-syaratnya juga gitu. Jadi sebuah perusahaan itu bisa di PKPU, dimohonkan PKPU-nya ketika dia mempunyai dua kreditur yang sudah jatuh tempo dan salah satunya tidak bisa membayar, tidak terbayar kan, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu bagaimana PKPU ini gitu. Nah, kalau kebelakangan ini kan sebenarnya kita tahu sendiri reputasi Garuda Indonesia itu kan sebagai perusahaan penerbangan yang besar kan. Ya. Itu apa sih penyebabnya sampai mereka mengalami kesulitan? Apakah gara-gara dulu yang kasus penggelapan itu terus jatuh, atau mungkin karena pandemi faktor penerbangan tidak
Kayaknya memang sudah banyak faktor dan sudah banyak dibicarakan kan terkait administrasi atau manajemen perusahaannya dan lain-lain gitu kan. Tapi kan apa sih, perusahaan besar punya utang itu kan sebenarnya biasa ya, biasa banget gitu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah sampai banyak sekali tidak bisa membayar utangnya. pada jatuh temponya kan kayak gitu. Nah, kalau secara apa ya, secara administrasi hukum gitu kan, untuk perusahaan yang terancam bangkrut atau ketika jatuh tempo tidak bisa membayar utangnya itu kan ada dua kemungkinan kan sebenarnya. Ketika perusahaan nggak bisa, udah jatuh tempo, dia bisa diajukan permohonan PKPU atau penundaan pembayaran ataupun kepailitan gitu. Kalau udah kepailitan itu kan artinya disita semua untuk bayar utangnya gitu. Syaratnya sama, jadi sebenarnya kan kenapa dispekulasikan bisa pilot, karena syarat PKPU dan syarat pengajuan kepailitan itu kan sama aja. Ketika dia jatuh tempo dan tidak bisa membayar utangnya gitu kan. Cuma ketika PKPU, anggaplah sebenarnya kreditur itu kan atau yang pemberi pinjaman itu masih apa ya, masih optimis gitu ya, masih optimis Garuda bisa membayar hutangnya gitu masih, kan. Iya. Nah, karena kemarin sempat saya baca beberapa waktu yang lalu Pak Erick Thohir tuh masih optimis Garuda ini bisa merestrukturisasi ini terus menata lagi. Iya, sangat ya, masih banyak kalangan yang melihat masih optimis gitu kan. Cuma perusahaan yang meminjam apa sih namanya, meminjami yang si kreditur ini kan, kenapa mengajukan PKPU itu kan karena ketika PKPU gitu kan ada kesepakatan kalau diterima oleh pengadilan ya, dikabulkan gitu ya, ada kesepakatan restrukturisasi yang apa sih namanya, lebih diawasi oleh hukum gitu loh. Kalau ada PKPU kan. Ya. Meskipun memang apa sih namanya, Garuda Indonesia sendiri kayak bilang bahwasanya ya meskipun kita tidak melalui PKPU kita tetap merestrukturisasi kok biar bisa bayar utang kan kayak gitu. Tapi kan ya angka hutangnya sendiri sudah mencapai 70 triliun ya. 70 triliun kabarnya kan. Ya. Itu untuk sebuah, mungkin kalau misalnya dilihat dari segi good corporate governance itu ya mungkin bisa dikatakan kurang sehat lah. 70 triliun untuk perusahaan plat merah yang mempunyai reputasi yang sebenarnya bagus. Iya, sebenarnya bagus di bidang dunia aviasi ini sendiri. Nah ini mungkin langkah-langkah yang akan ditempuh mungkin selain dari Garuda Indonesia, mungkin dari pemerintah itu melihat prospek Garuda Indonesia ini masih bagus nih, bagaimana Mas? Ya, prospek bisnisnya ini kan masih banyak. Atau mungkin penanaman modal negara, disuntik negara, atau ada kabar bahwa dipilotkan kemudian diganti kepada perusahaan, dibuat perusahaan penerbangan baru gitu ya, atau dialihkan ke Pelita Air katanya. Ada isu seperti itu. Ada isu-isu seperti itu dan memang punya potensi gitu kan, karena prasyarat untuk pilot sudah terpenuhi. Iya, ada potensi untuk kesana gitu kan. 2 atau lebih. Iya. Kreditur yang jatuh temponya nggak terbayar utangnya gitu. Sebenarnya masih punya potensi. Ya, cuma kabar terakhir kan bilangnya mau direstrukturisasi karena masih optimis untuk bisa membayar utang itu gitu. Jadi kayak apa ya? Pilot sendiri itu sebenarnya jalan terakhir memang gitu ya untuk perusahaan yang anggaplah sudah tidak tertolong gitu kan. Tapi kalau perusahaan masih punya masa depan, PKPU rasanya masih memadai gitu ya, memadai untuk menolong kondisi finansial perusahaannya itu. Dan sebenarnya memang ada situasi di mana PKPU ini bisa berubah jadi kepailitan. Apa itu Mas? Jadi situasinya itu karena kan ketika ada perusahaan kreditor memohonkan PKPU gitu kan, itu kan pengadilan kan langsung bikin penangguhan sementara, penangguhan utang sementara, dan itu hanya 45 hari. Tapi ketika 45 hari dan digelar sidang itu anggaplah perusahaannya itu tidak datang, wah itu bisa langsung dipilotkan gitu. Atau
udah disepakati nih 45 di dalam jangka waktu 45 hari yang notabene itu adalah penangguhan sementara, terus disepakati penangguhan tetap. Penangguhan tetap pun ini kan umurnya kan cuma 270 hari dari jatuh tempo. Dari awal penetapan. Iya, awal penerimaan itu tadi, penundaannya tadi gitu. Tapi anggaplah di dalam 275 hari klausul atau kesepakatan yang terjadi antara kreditur dan debitur ini tetap saja tidak bisa menolong perusahaan untuk membayar, nah itu langsung juga pilot gitu. Wah. Jadi memang potensinya ada sih. Potensinya ada ya? Potensinya ada, Garuda itu pilot. Berarti memang kalau sudah mungkin sampai tahap PKPU dan sepertinya potensi untuk membayarnya tuh tidak bisa, itu masih memungkinkan atau mungkin masih sangat terancam ya untuk dipilotkan. Iya, masih tentu saja masih terancam karena udah kayak masuk jalur hukum di mana ini jelas ini step berikutnya apa kalau tidak terpenuhi di dalam prosesnya itu gitu. Dan untungnya yang pertama kan tidak diterima. Meskipun sekarang ini ada perusahaan lagi yang memohonkan PKPU gitu. Oke. Berarti memang cukup apa ya namanya? Kalau kita melihat angka aja 70 triliun itu dengan tren bisnis belakangan ini ya, itu emang kayaknya agak berat kalau tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam manajemen. Apalagi gitu. Ditambah dengan kondisi saat ini kan baru-baru ini diberlakukan lagi PCR untuk pesawat dan lain-lain, itu kan juga mempengaruhi penerbangan. Ada penerbangan juga mulai saya baca-baca ya, penerbangan akhir-akhir ini juga mulai menurun. Nah itu kan berarti karena Garuda berada di dalam dunia itu nggak menutup kemungkinan bahwa ya ikut turun maksudnya. Gitu. Omsetnya, pendapatan bisnisnya gitu. Iya, aku rasa memang ini adalah kondisi yang sulit dan sayangnya Garuda sudah lama diurus dengan anggaplah tidak sehat lah manajemennya gitu. Ya, ini sangat memprihatinkan ya. Kalau misalnya kita lihat Garuda Indonesia itu kan pesawatnya bagus-bagus gitu. Kan pesawat RI1 aja tulisannya Garuda Indonesia. Iya, Garuda Indonesia top lah di Indonesia kan. Ya. Jersey latihan Liverpool itu. Jersey latihan. Itu Garuda Indonesia, Bro. Dulu tapi mungkin dulu masih sehat, belum. Ya mungkin itu aja ya Mas yang bisa kita gali dari Garuda Indonesia. Kan hanya PKPU, kemudian kalau misalnya ada batas-batas tertentu nanti bisa juga dipilotkan gitu kan. Iya. Tapi dipilotkan kan sebenarnya kan ya bisa aja, tinggal nanti asetnya disita, dijual semua, dibayarin utang, sisanya dibuat perusahaan lagi. Siapa tahu. Ya, apalagi dengan kemarin yang BUMN juga sudah mulai menyiapkan pelita air yang dimiliki oleh Pertamina untuk menggantikan Garuda Indonesia. Bagi-bagi tugas sebagaimana Merpati dulu mungkin ya. Nah, bikin segmen baru atau mungkin apa segmen gitu. baru atau mungkin apa. Ya, gitu. Itu aja mungkin untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Legal Brand kali ini kita sudah selesai membahas tentang Garuda yang dimohonkan PKPU oleh sejumlah perusahaan dan nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya mereka nggak bisa membayar kewajiban mereka sampai waktu yang ditentukan, mereka bisa dipilotkan juga. Itu sangat miris bagi perusahaan besar seperti Garuda. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalau misalnya ada tema-tema yang ingin dibahas di Legal to Cash kesempatan selanjutnya, kita bisa tuliskan di kolom komentar. Misalnya request, misalnya Mas ini ada akuisisi Newcastle dari Arab. Wah iya, ini akuisisi Newcastle ini boleh juga ini. Nah itu nanti bisa di komen di situ ya. Oke, selamat sore sobat legal semua. Salam Josto.